Hello guys, welcome back to Editor Tinggal Kelas. Baik, kali ini kita akan berbagi tentang membuat Matrix 3D Graphic Animation di After Effects tentunya. Caranya cukup mudah dan simpel karena kita tidak memerlukan plugin tambahan dari Video Copilot. Kita cukup menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan oleh After Effects. Jadi kita tidak membutuhkan plugin tambahan dari pihak ketiga. Kita langsung saja ke tutorialnya agar kalian tidak lama menunggu, karena lama menunggu akan membuat kita jenuh. Kita buat new composition. Di sini kita buat namanya 3D. Untuk presetnya settingannya seperti ini. Frame per secondnya kita buat 30, dan untuk durasinya kita buat 10 detik. Oke. Lalu kita klik kanan pada new composition. Kita pilih new, lalu kita pilih solid. Di sini kita buat namanya BG atau background, dan di sini kita buat warna backgroundnya hitam saja. Oke, langsung kita lock, kita kunci. Setelah itu kita bisa langsung pergi ke teks yang ada di atas ini, kita klik, dan di sini kita menggunakan font text Astrolab. Jika teman-teman tidak memilikinya, mungkin kita akan sertakan nanti pada link deskripsi. Oke, kita pilih warnanya putih, dan di sini langsung kita ketik 007. Nah, seperti ini. Untuk memposisikannya ini tepat di tengah, teman-teman bisa pergi ke Alight yang ini. Jika tidak ada tampilan Alight teman-teman di After Effects, teman-teman bisa pergi ke Windows, dan di sini centang saya yang namanya Alight. Dengan menggunakan ini, kita akan bisa memposisikan ini tepat di tengah-tengah layar. Kita bisa langsung blok seperti ini, dan kita pilih yang ini serta yang ini agar dia tepat di tengah-tengah. Oke, kita pindah dulu anchor point-nya di sini. Seperti itu. Untuk memindah anchor point, teman-teman bisa pakai yang ini ya, pen behin. Mungkin ini akan kita rubah dulu agar lebih banyak warna, karena hidup itu perlu banyak warna. Seperti ini. Lalu kita duplikat saja layer 007 nya. Ini dia. Kita pindah ke bawah. Kita akan fokus pada layer yang kita duplikat saja. Dan di sini untuk fill-nya kita buat none, karena kita hanya akan membutuhkan garisnya saja. Di sini ketebalannya kita buat jadi 5. Lalu setelah itu kita aktifkan 3D layernya, dan kita tekan P untuk position seperti ini, dan kita aktifkan keyframe-nya. Lalu kita geser sekitar 1.17 seperti ini, dan di sini kita buat menjadi 70. Nah, mungkin ini kita durasinya kita pendekin saja dulu agar previewnya tidak terlalu jauh ke belakang. Lalu kita blok keyframe yang telah kita buat, klik kanan keyframe assistant dan easy. Lalu kita buka graph editor. Jika tampilan graph editor teman-teman tidak seperti ini, teman-teman bisa klik kanan dan centang edit speed graph-nya. Oke, kita blok seperti ini. Lalu kita geser graph editornya seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita klik kanan lagi pada new composition-nya, kita pilih new, dan di sini kita pilih kamera. Untuk presetnya kita menggunakan 50 mm. Oke. Kita pindah ke atas. Lalu kita kembali ke mari, dan kita hilangkan tandanya ini agar terlihat semua. Lalu kita tekan P untuk memunculkan keyframe posisi atau position. Lalu kita aktifkan keyframe-nya. Teman-teman bisa pilih ini bit around kursornya. Lalu teman-teman geser sampai kemari, dan teman-teman mainkan kursornya. Ya, mungkin seperti ini. Lalu kita blok keyframe-nya.
kita klik kanan pada keyframe-nya, keyframe assistant dan easy ease. Lalu kita buka kembali grab editornya, kita blok dan kita geser seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sudah mulai terlihat efek matriksnya. Namun ini belum selesai. Langkah selanjutnya kita bisa buat nih composition baru, dan di sini kita buat namanya ya mungkin satu aja, satu. Oke, di sini kita akan membuat pernak-perniknya atau pemanisnya agar efek metriknya itu terlihat agar lebih asik dan lebih enak dilihat. Kita bisa pergi ke ini rectangle tool. Untuk fillnya kita buat hitam, dan untuk ketebalan garisnya teman-teman bisa sesuaikan, namun di sini kita buat 9. Lalu langsung kita drag dengan menekan shift agar rectangle toolnya sempurna bentuknya. Lalu mungkin kita akan pindah dulu ini anchor pointnya seperti ini, sini, dan kita pergi lagi ke align dan kita posisikan ini tepat di tengah-tengah layar seperti ini. Lalu teman-teman bisa aktifkan 3D layernya, lalu tekan R untuk rotation, dan di sini pada rotasi X nya kita buat jadi 90 seperti itu. Lalu teman-teman duplikat Ctrl D, CTRL D, dan kita tekan P untuk posisi, dan kita geser ke atasnya. Ya mungkin seperti itu. Lalu teman-teman pergi ke pen tool seperti ini, lalu tekan shift agar garisnya itu lurus. Kita klik saya di sini dan di sini. Nah, jika kita lihat ini kelebihan atau lewat ukurannya, kita klik sini lalu kita geser. Coba kita lihat lagi. Oke. Lalu kita nyalakan 3D layernya juga dan tekan R untuk rotation. Di sini kita buat rotation Y-nya jadi 90 seperti itu. Oke. Setelah ini selesai, kita bisa klik kanan, new, dan kita pilih null object. Kita akan membuat semua shape layernya ini agar mengikuti null objectnya. Kita blok semua layer shape layernya, lalu kita parent link ke null object seperti ini. Lalu kita geser beberapa frame, ya mungkin kita samakan seperti tadi, 1 detik 1,17 detik seperti itu, dan kita buka position pada null objectnya. Sebelumnya kita aktifkan dulu 3D layernya seperti ini. Kita tekan P untuk mengaktifkan position, keyframe position. Kita aktifkan keyframe-nya, lalu kita geser kembali ke awal dan kita geser posisinya jadi ke atas atau sampai keluar layar seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa blok keyframe-nya, kita klik kanan, kita pilih keyframe assistant dan easy ease. Kita buka grab editor kembali, lalu kita blok dan kita geser seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Ya, kalau di sini belum terlalu terlihat. Lalu kita kembali ke composition 3D-nya dan kita masukkan ini komposisi satunya yang barusan kita buat tadi seperti ini. Lalu kita aktifkan ininya yang seperti gambar matahari ini, kita aktifkan dan kita aktifkan 3D layer-nya. Dan jika kita lihat maka hasilnya akan seperti ini.
Ya, jika kita lihat gerakannya kurang balance, jadi kita bisa buka kembali komposisi satunya dan kita blok keyframe-nya, kita buka grab editornya kembali, dan di sini mungkin kita rubah grab editornya seperti ini. Oke, coba kita kembali ke 3D composition-nya dan kita preview kembali. Oke, cool, terlihat lebih bagus dari yang tadi. Lalu setelah itu kita bisa posisikan atau tempatkan ini yang kita buat ini, tekan P untuk posisi, lalu kita geser. Teman-teman bisa sesuaikan dan tempatkan ini di mana saja sesuai keinginan. Teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan imajinasi dan kreasi teman-teman masing-masing. Ya, mungkin kita akan tempatkan di sini. Coba kembali kita preview. Oke, jika kita lihat ini pertama muncul, dia masih berada di dalam layar. Kita bisa pergi kembali ke komposisi satunya, dan di sini kita bisa rubah anchor point posisinya. Kita bisa naikin lagi semakin ke atas seperti ini, dan kita lihat sudah menghilang. Coba kita preview kembali. Oke, terlihat lebih bagus. Lalu kita akan membuat hiasan yang lainnya agar terlihat lebih bagus lagi. Kita bisa pergi langsung ke pen tool, lalu kita tekan shift agar garisnya lurus sempurna seperti ini. Untuk fillnya kita nonkan saja, kita pilih none. Oke, lalu kita buka di sini pada bagian contents, kita klik add-nya, kita pilih menjadi repeater yang ini. Lalu kita buka repeater satunya, kita buka transform repeaternya, dan di sini pada posisinya, untuk posisi sebelah sini kita buat 0, dan untuk posisi sebelah sini mungkin bisa kita buat menjadi ya mungkin 50. Oke. Dan di sini pada repeater satunya, di bawah repeater satunya nih, pada bagian copies kita bisa tempatkan pada 1,16 detik. Lalu di sini kita buat mungkin 8 seperti itu, dan kita aktifkan keyframe-nya. Lalu kita geser ke awal, dan di sini kita buat menjadi 0. Kita blok keyframe-nya, kita klik kanan pada keyframe-nya, kita pilih keyframe assistant dan easy ease, dan kita buka grab editor yang kembali, dan kita buat grab editornya seperti ini. Oke, jika kita preview, mungkin kita akan konsentrasi pada shape layer yang baru kita buat. Jika kita preview maka akan seperti ini. Oke. Kita bisa buka seluruh layernya kembali, dan kita aktifkan 3D layernya agar dia mengikuti kamera. Dan kita bisa tekan P untuk posisi, dan kita posisikan ini di sini. Mungkin ya teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan imajinasi teman-teman. Mungkin di sini. Lalu kita buka rotation, tekan R pada keyword untuk rotation, dan rotation Y nya mungkin akan kita buat 90.
Oke, seperti itu. Ya mungkin anchor point-nya kita geser jadi di atas seperti ini. Coba kita preview kembali. Oke, cukup bagus. Dan mungkin teman-teman bisa copy shape layernya, kita Ctrl D atau Ctrl D, lalu tekan P untuk position dan kita geser. Ya teman-teman, kreasikan saja sesuai dengan imajinasi teman-teman semua. Coba kita preview. Oke, semakin terlihat bagus. Oke, setelah bagian ini selesai, kita akan membuat lingkaran di bawahnya ini seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, seperti yang ini. Nah, itu kan ada lingkaran di bawahnya. Kita akan membuat seperti itu. Kita langsung pergi ke rectangle tool dan di sini kita pilih yang ellipse tool. Untuk fillnya kita buat none. Untuk stroke-nya kita pilih warnanya putih dan untuk ketebalan garisnya kita buat 9. Namun teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing atau seperti apa yang ingin teman-teman buat. Sebelumnya, coba kita pastikan di sini tidak ada layer yang kita klik. Karena jika ada layer yang kita klik seperti ini, maka ellipse tool-nya dia akan menyatu dengan layer yang terklik seperti ini. Ctrl Z untuk kembali, Ctrl Z. Dan kita pastikan kita tidak ada mengklik layer yang ada di komposisi seperti ini agar dia membuat layer baru. Kita tekan shift agar ellipse toolnya menjadi bulat sempurna seperti ini. Oke, kita akan konsentrasi dulu pada ellipse toolnya. Kita buka align lagi dan kita posisikan tepat di tengah layar. Ya, ini mungkin anchor point-nya akan kita geser menjadi di tengah-tengah. Lalu pada bagian konten, pada bagian add-nya kita buka kembali dan di sini kita pilih trim pad. Lalu kita buka trim pad satunya. Pada bagian end kita bisa buat 0 saja. Lalu di sini akan kita geser menjadi 1,16 detik. Lalu kita aktifkan keyframe startnya. Dan di sini akan kita buat 100. Lalu kita bisa geser ke detik pertama atau 0, detik awal, dan di sini kita bisa rubah menjadi 0. Lalu kita blok seluruh kita blok keyframe-nya, kita klik kanan keyframe assistant dan easy ease. Kita buka kembali grab editornya, kita blok dan kita geser. Jika kita preview, dia akan seperti ini. Oke, lalu teman-teman bisa duplikat Ctrl D, Ctrl plus D, lalu teman-teman tekan S untuk scale. Kita akan perkecil ini sedikit, ya mungkin seperti itu. Lalu teman-teman klik kanan pada shape layer yang diduplikat tadi, pilih transform, lalu pilih flip horizontal, dan dia akan seperti ini. Nah, oke, terlihat cukup bagus. Setelah itu kita nyalakan kembali seluruh layer dan kita aktifkan 3D layernya yang ini juga. Lalu kita atur posisinya. Kita blok dulu, kita rubah agar lebih banyak lagi warnanya. Purple mungkin, ungu. Oke, kita tekan P untuk posisi. Lalu kita posisikan. Lalu teman-teman tekan R untuk rotation dan di sini pada rotation X-nya kita buat jadi 90. Oke, coba kita preview. Ya, kayaknya kejauhan.
Kita bisa tekan P lagi untuk posisi, kita naikin. Oke. Oke, cukup bagus. Mungkin kita geser ke dalam sedikit. Ya. Setelah bagian ini selesai, kita akan membuat dinding. Kita akan membuat bagian belakangnya nih. Nah, yang itu kita akan membuat bagian belakang yang di sini tuh seperti yang teman-teman lihat ini. Oke, kita bisa pergi ke ellipse tool kembali. Namun di sini pada fillnya kita beri warna putih. Dan seperti tadi, pastikan kita tidak ada mengklik layer satupun pada komposisinya. Lalu kita bisa tekan shift agar rectangle toolnya bulat sempurna. Ya, mungkin segini. Coba kita fit. Kita lihat. Oke, ukurannya sudah segitu saja cukup. Dan di sini mungkin warnanya kita rubah lagi agar ya semakin banyak warna, hidup akan semakin indah. Ya, mungkin warna hijau. Oke. Lalu pada bagian konteksnya, pada bagian add-nya, kita akan pilih repeater. Yang ini repeater. Lalu kita buka repeater satunya, kita buka transform. Dan di sini pada posisinya, posisi yang ini kita kurangi sedikit seperti ini. Dan di sini pada bagian kopinya kita bisa tambah menjadi 9. Dan kita aktifkan keyframe-nya. Lalu kita geser ke detik awal kembali. Lalu di sini kita buat 0. Mungkin kita akan konsentrasi dulu pada bagian ini. Kita sembunyikan dulu layer yang lainnya. Jika kita lihat, maka dia akan seperti ini. Oke. Lalu kita bisa pergi ke add kembali dan kita pilih repeater lagi. Nah, di sini akan jadi repeater 2. Kita buka repeater 2-nya. Dan di sini pada transformnya kita buka lagi. Sini untuk posisinya yang ini, yang ininya kita kosongkan dan yang ini kita tambah menjadi ya mungkin 60 cukup. Dan pada kopinya, pada bagian kopinya kita bisa tambah 12. Wah, panjang kali, kebanyakan. 8. Ya, 8 mungkin cukup. Dan kita aktifkan keyframe-nya. Kita geser ke titik awal. Kita buat di sini menjadi 0. Lalu kita blok keyframe-nya. Kita klik kanan pada keyframe-nya, keyframe assistant, lalu easy ease. Dan kita buka grab editornya. Kita blok. Kita geser. Oke. Dan kita tampilkan kembali seperti itu. Kita aktifkan 3D layer-nya agar dia mengikuti kamera yang ada di sini. Dan jika kita preview, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Lalu kita posisikan. Ini kita tekan P. Untuk posisi kita bisa geser ke belakang seperti ini, dan mungkin akan kita turunkan sedikit seperti ini. Kita geser ke belakang lagi, kita bisa geser ke samping sedikit. Oke, lalu kita duplikat dan kita geser, dan
kita aktifkan kembali posisinya, kita geser, lalu kita geser, lalu kita tekan R untuk rotation, lalu pada rotation Y nya kita buat jadi 90. Ya mungkin anchor point-nya kita geser dulu. Lalu kita tekan P lagi untuk position dan kita atur posisinya. Ya, teman-teman bisa posisikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, mungkin di sini. Coba kita preview bagaimana hasilnya. Oke. Mungkin pada bagian ini kita geser dulu. Ini pada bagian ini kita geser. Kita tekan P untuk posisi, lalu kita geser-geser dia dulu, mungkin sedikit menjauh. Kita turunkan sedikit. Oke, mungkin di situ. Lalu kita akan membuat circle seperti yang di bawah ini. Ya, kita akan membuat seperti itu. Kita buat komposisi baru. Di sini kita buat saja 2. Lalu kita pergi ke rectangle tool lagi. Kita pilih yang ellipse seperti tadi. Kita tekan shift, lalu kita drag. Ya, mungkin untuk fill-nya kita buat none. Lalu kita geser dulu ini anchor point-nya ke tengah-tengah. Ya, seperti itu. Lalu pada contents bagian add-nya kita klik dan kita pilih trim pad. Lalu kita buka trim pad satunya dan sini n-nya kita buat 0 kembali. Dan di sini kita aktifkan keyframe startnya dan kita geser sampai 1,16 detik. Lalu kita buat jadi 100 seperti itu. Lalu kita bisa duplikat, Ctrl D, dan untuk duplikatnya nih kita tekan S, kita kecilin, lalu kita klik kanan, kita pilih transform, lalu kita pilih flip horizontal. Kita blok dulu, kita buka align, kita posisikan tepat di tengah seperti ini. Lalu kita duplikat lagi yang ini, kita duplikat yang paling bawah, kita duplikat shape layer satunya dan kita tekan S untuk scale, kita kecilin lagi. Ya, mungkin seperti itu. Kita bisa buka like kembali, kita blok like kembali, kita posisikan tepat di tengah seperti ini. Oke, hasilnya kan seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita bisa aktifkan 3D layernya. Untuk ketiga layernya kita aktifkan, kita blok dan kita aktifkan 3D layernya seperti ini. Lalu pada shape layer yang kedua kita pindah dulu ke bawah, lalu kita blok seluruhnya dan kita tekan R untuk rotation, dan pada bagian rotation X nya kita buat menjadi 90 seperti itu. Kita tutup dulu dan kita buka shape layer yang kedua, kita tekan P untuk position, lalu kita naikin sedikit. Ya, mungkin ya teman-teman bisa lihat ya ini posisinya, dan kita buka shape layer yang ketiga, kita tekan P lagi untuk posisi dan kita naikin. Dia seperti itu. Lalu kita akan geser ini layer shape layer yang kedua ini, kita akan geser beberapa frame ke samping seperti ini, dan ini juga kita geser kemari
dan kita bisa tekan U untuk melihat ininya, keyframe-nya. Sepertinya ini keyframe-nya kelewatan. Kita bisa geser keyframe-nya. Dan kita bisa buka keyframe yang di sini juga. Tekan U. Kita bisa geser keyframe-nya juga. Sini kita bisa tekan U juga untuk melihat keyframe-nya. Lalu kita blok. Kita klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Lalu kita buka dulu graph editor yang pertama. Lalu kita blok. Kita atur graph editornya. Dan begitu juga pada shape layer 2 dan 3-nya. Oke, setelah ini selesai, kita bisa fitkan dulu ini. Lalu kita bisa klik kanan, new, dan kita pilih kembali null object. Kita aktifkan 3D layernya, kita blok seluruh shape layernya, dan kita parent link ke null object seperti ini. Lalu kita tekan P untuk posisi, dan kita aktifkan stopwatch-nya. Lalu kita geser titik awal, dan kita buat ini sampai keluar layar dari bawah. Oke, kita blok keyframe-nya, kita klik kanan keyframe assistant, easy ease, buka graph editornya dan blok. Lalu kita posisikan graph editornya seperti ini. Oke, kita kembali ke komposisi 3D nya dan kita masukin ini yang barusan kita buat tadi, komposisi 2 nya, taruh saja di atasnya di sini. Kita aktifkan kembali ini yang gambar mataharinya ini, kita aktifkan 3D layer nya. Nah, ini dia. Lalu kita tekan P untuk posisi, kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kita bisa tekan S untuk scale, kita kecilin saja sedikit. Kita tekan P lagi untuk posisi, kita bisa geser-geser. Kita lihat, ya mungkin ini terlalu dekat, kita geser dulu. Oke, coba kita preview bagaimana hasilnya. Nah, begitulah cara membuat matrix 3D motion graphicnya. Cukup mudah dan simple. Jika langkah ini telah selesai semua kita lakukan, kita nonaktifkan dulu di gemboknya, kita kecilin dulu sedikit, lalu kita blok seluruh layer, lalu klik kanan, kita pilih pre-compose. Di sini kita buat namanya final. Oke, seperti ini. Jika kita lihat ini dari awal muncul sudah selesai kan gitu. Di sini kita akan membuat dia muncul dan akan kembali lagi seperti posisi awal. Oke, kita akan membuat seperti itu. Kita klik kanan pada layer final, lalu kita pilih time, lalu kita pilih, oh sebelumnya ini kita geser dulu pada titik awal. Kita klik kanan, kita pilih time, dan kita pilih enable time remapping seperti ini. Lalu kita geser beberapa frame, mungkin sampai 1,17 detik. Lalu kita aktifkan keyframe-nya dan kita geser sampai detik ke 3,5 detik mungkin. Lalu kita blok sini keyframe yang di awal, kita tekan Ctrl C, lalu kita tekan Ctrl
V, kita copy dan kita paste seperti itu. Dan selanjutnya kita blok seluruh keyframe-nya, kita klik kanan, kita pilih keyframe assistant dan easy ease, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Ini kita besarin dulu, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, dia muncul dan kembali lagi ke posisi awal, muncul kembali ke posisi awal. Nah, oke, cukup mudah dan simpel bukan? Dan benar, tanpa plugin tambahan apapun. Mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini. Tetap dukung terus channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bertahan untuk memberikan tutorial-tutorial lainnya. Kalian bisa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share video yang ada di channel editor tinggal kelas ini, agar teman-teman yang lain yang belum mengetahui adanya channel editor tinggal kelas ini, mereka jadi tahu adanya channel editor tinggal kelas. Untuk dukungannya terima kasih. Tetap kreatif, selalu positif, dan ciao.